Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Langsung aja ya Bu ya. Ya Pak. Selamat sore Ibu. Sore Pak pendamping. Gimana Ibu masih semangat? Masih Pak pendamping. Masih juga. Udah lemas nih kayaknya saya lihat Ibu ya. Udah ngantuk Pak. Ngantuk ya. Kalau enggak gini Bu, kita coba yel-yel sekali. Tepuk hori, ya Bu ya. Boleh Pak. Ada Pak ya? Mana Pak? Tepuk hori. Hori hori. Hore hore. Hori hori. Hore hore. Hori. Hore gampang kali itu Pak. Hori baik sakit terakhirnya tangan Pak. semua ya. Iya, Pak. Oke, 1 2 3. Tepuk hori. Hore hore. Hore hore. Hori. Oke, terima kasih Ibu ya. Nah, kayaknya ini udah lumayan, udah tambah semangat Ibu ya. Ya Pak. Jadi ini kita lanjutkan terus. Tadi kita sudah bersama sama Pak Arif ya. Iya Pak. Pak Arif sudah membahas langkah pertama tadi. Nah ini kita masuk langkah berikutnya, langkah yang kedua berarti. Untuk langkah yang kedua itu kita akan belajar yaitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah dari sini dari judul ini apa yang terbayang sama ibu-ibu yang bisa Ibu sampaikan? Itu Pak, pentingnya kita menjaga gizi Pak sejak dari dalam kandungan sampai anak kita usia 2 tahun Pak pendamping kalau nggak salah. Oke, terima kasih Bu Fariza ya. Memang benar sekali apa yang disampaikan sama Bu Fariza. Bahwasanya pentingnya 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari usia anak dalam kandungan. Ya. Sampai usia anak berapa? 2 tahun. Usia anak 2 tahun. Berarti dari situlah kita terutama misalnya bagi ibu-ibu ya, ibu-ibu yang hamil, ada ya ibu-ibu yang hamil di sini? Nggak ada Pak. Iya Pak. Belum ya? Iya Pak. Pak hamil. Oh, Ibu Fariza hamil ya? Berarti ini jadi pembelajaran juga buat Bu Fariza ya Bu ya? Oh iya Pak. Bagus sekali itu Bu. Nanti harus diberikan juga. Ini jadi berarti semenjak dari usia hamil Sampai dengan 2 sampai tahun. dengan 2 tahun pola makanan gizi macam itu harus betul-betul dijaga ya Bu Iya ya? Pak. Iya Pak. Nah untuk lebih jelasnya ya Bu ya, di Iya sini Pak. Repot Pak. mari sama-sama ya Bu ya, kita coba nonton film ini Bu. Nah ini udah ada filmnya. Nanti dari isi film ini Ibu kita bisa simpulkan nanti manfaat dari apa yang sudah kita nonton ini Bu ya. Duh, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat?
Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak. Maksudnya ayah, bu bidan atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, sayang mah ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan. Dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Oke. Barusan sama-sama kita udah nonton filmnya ya Bu ya? Iya, Pak. Nah, dari film yang kita tonton barusan, apa yang bisa kita simpulkan? Katanya Pak Dan pengaruh anak sehat dan jadi pintar, cerdas rupanya Pak. Pengaruhnya dari gizi atau kesehatan. Berarti ada dua, Kita hamil Pak. di film itu kita bisa lihat tadi ada dua peran ya Bu ya? Satu dari keluarga siapa tadi yang jual sayur, padahal beliau jual sayur, tapi dampak dari kita lihat kehamilan istrinya kurang perhatian, gitu ya Pak ya Bu ya. Nah itu berakibat bagi ibunya dan juga bagi-bayinya ya. Iya Pak. Nah Pak, mau kemudian tanya boleh Pak? Ya, Mau tanya boleh Pak? boleh Pak. Pak, misalnya Pak kan ini Pak kan suami saya tuh Pak kan udah tinggi Pak, udah sehat, saya pun tinggi Pak. Kalau saya nggak makan makanan sehat yang bergizi, nanti anak saya bisa nggak Pak tumbuh tinggi kayak saya sama suami saya? Ataupun berpengaruh Pak karena saya suka makanan ya asal-asal gitu Pak, suka jajan Pak, goreng, jajan di luar yang nggak gitu Pak. Pengaruh nggak itu Pak tumbuh anak? Ya, pertanyaannya sebenarnya sama seperti apa yang sudah kita lihat tadi ya Bu. Iya Pak. Nah, gimana dampaknya dari ada dua keluarga tadi yang kita lihat semua. Iya Pak. Ada satu keluarga yang memang menjaga pola makanan dengan baik sehingga
menjaga dari masa ibu itu melahirkan sampai dengan anaknya sehat. Kan gitu ya Bu ya. Terus ada satu keluarga lagi yang tidak menjaga pola makanan yang seperti yang ini, sehingga apa dampaknya? Nah begitu juga ya Bu. Saya jadi anak pendek nanti Pak. Nah dari situlah Kecil, jadi Pak, ya, kita bisa anaknya, ya. ambil kesimpulan untuk diri kita sendiri nantinya, sampai dengan ini juga bisa kita sampaikan sama-sama orang sekitar kita. Terus kita lanjutkan dulu. Ya. Kita lanjutkan, ini ada pincang. Yang pertama sekali kita melihat yaitu dampak kekurangan gizi. Ini juga sesuai dengan apa yang dipertanyakan barusan sama Bu Fariza ya. Yang pertama sekali itu kita lihat misalnya dari bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Nah terkadang kita juga melihat kenapa anak kita itu nantinya itu sekali padahal kita sudah ke dokter tapi udah sakit, udah terasa kayaknya mudah sekali padahal baru sembuh udah sakit lagi. Itu mungkin salah satunya Bu karena kan kita tidak menjaga hal-hal yang apa yang kita inginkan tadi ya Bu ya. Terus selanjutnya gangguan pertumbuhan anak pendek, dalam istilah lainnya itu stunting ya. Kemudian tinggi badannya di bawah standar anak usianya. Sudah ngerti ya? Pendek. Yang seharusnya mungkin yang pada usia yang dimaksud itu tingginya udah berapa yang kenanya standarnya. Tapi ya karena dia malah pendek kan Pak. Iya. Ada Pak, saya lihat itu. Dia kan berkawan sama anak saya Pak. Anak saya kan tingginya saya kayak sebidangnya udah sesuai. Dia pendek kali, sama umurnya. Anak sesuai gitu Pak. Tapi namanya emang pendek itu Pak. Itulah. Memang ini ada dua pengaruh. Pengaruh yang pertama sekali mungkin yaitu dari makanan itu, makanan bergizi, ya itu pola makan itu yang biasa. Terus pengaruh yang keduanya mungkin pengaruh juga faktor keturunan. Tapi kalau dari sekian mungkin kita juga sudah pernah menonton film. Dari faktor keturunannya itu cuma hanya berapa persen. Dari gizi Pak ya, berpengaruh kali Pak ya. Sekian persen yang mungkin lebih banyak pengaruhnya dari gizi. Terus kita lanjut Bu. Di usia remaja dia akan kesulitan belajar, prestasi di sekolahnya rendah. Nah itu juga terpengaruh dengan EQ-nya. Jadi waktu kadang guru menjelaskan sesuatu dia agak mungkin agak susah, agak nyambung kayak gitu ya sih. Lamun dia. Gitu ya. Terus sampai dengan dewasa gangguan kesehatan pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Jadi pengangguran Pak ya? Ya. Bisa bersaing berarti Pak ya sama anak-anak lain. Sayang lah Pak ya, dia sampai dewasa dia pengaruhnya Pak ya. Iya, makanya ini jadi jadi masukan untuk kita semua ya Bu ya. Terus begitu juga dengan ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Ya ini berputar lagi nanti ya. Jadi sampai sekarang sampai nanti ibu hamil Jadi dia melahirkannya lagi. Kan Pak. sampai dengan seterusnya gitu ya. Nah terus untuk biar tambah semangat dalam proses belajar kita ini ada hadiah saya ya. Apa istilah kalau Pak Aris sering bilang itu Sepuh sehat Pak ya? cukup sehat Oh ya, ibu Pak pakai kan itu Pak. es drinking katanya Pak ya? Ya, es drinking Pak Aris. Pak Aris tuh yang ganteng-ganteng itu Pak ya? Iya. Oh iya. Oke, gini saya coba praktekkan ya. Masih ingat apa enggak? Tepuk itu ya. Sikit-sikit Pak. Sikit Pak, coba Pak praktekannya Pak. Ya, saya ini agak lupa ingat juga. Saya bisa Pak, saya Bisa, bisa ya? Pak, bisa Pak. Masih ingat. Oke. Tepuk sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Ulang sekali lagi. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Terima kasih ya Bu ya. Nah, terus kita lanjutkan dengan flip chart yang selanjutnya yang kedua.
yaitu mulai dari saat dari kehamilan dalam kandungan sampai dengan kemudian kelahiran dan infant usia 0 sampai 6 bulan. Nah, ini dari apa yang pertama tadi udah iya sama yang sama ya. Sampai dengan ini sudah kita tanyakan juga sama Bu Faridah tadi. Bu Faridah sudah menjelaskan juga tadinya. Ini mulai dari saat hamil sampai dengan usia 2 tahun. Nah ini berarti itulah ini dampak anak yang normal, anak wasting, anak yang kurus ya. Terus anak yang stunting, ini yang pendek. Terus ini anak yang kurang gizi. Nah, mungkin dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira ada yang dipertanyakan? Cukup Pak, kami mau pulang Pak. Nanti suami tanya sama kami ya. Berarti kalau memang tidak ada lagi yang dipertanyakan, kita rasa mungkin sudah mengerti semua ya Bu. Iya Pak. Terima kasih sekali atas kehadiran atas partisipasi Ibu itu sudah hadir dalam pertemuan ini. Dari saya mungkin minta maaf sebelumnya atas segala kekurangan kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.